Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathu al-ain. Ain itu nyata, benar adanya, fakta. Dan andai kata ada sesuatu yang mampu mendahului takdir, maka yang mampu mendahului takdir itu adalah ain. So, ain itu secara bahasa kalau kita artikan, itu artinya mata. Mata. Tetapi kalau kita artikan secara harfiah, saya gak bisa artikan secara harfiah, langsung aja ke contohnya ya, maaf. Jadi gini, ketika kita melihat seseorang dengan pandangan yang kagum atau pandangan yang benci, itu justru bisa mempengaruhi yang kita lihat, entah itu secara psikis maupun secara fisik. Bisa mempengaruhi, justru berakibat buruk bagi orang yang kita lihat. Iya, beneran itu. Rasulullah SAW menjelaskan ain itu berapa kali. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwasanya kalau kalian melihat diri kalian sendiri atau melihat diri harta kalian sendiri, lihat terhadap saudara kalian sendiri, maka hendaknya lah salah seorang antara kalian itu mendoakan keberkahan pada dirinya, mengucapkan dengan kata la ilaha illallah, masya Allah, subhanallah, Allahu akbar, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya ketika akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Karena sesungguhnya ain itu nyata, fakta. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya banyak di antara para umatku, yang meninggal itu selain karena qada dan qadar, itu disebabkan karena apa? Karena ain, karena pandangan orang-orang yang melihatnya. Atau kalau ini ada ain itu biasanya berkaitan dengan hasad biasanya. Contohnya itu kayak gini. Pernah nonton sinetron kan? Nah, di sinetron itu ada di mana karakter antagonis itu bakalan lihat orang yang dia benci itu kayak gini. Sambil ada suara-suara latar, suara-suara isi hatinya itu loh. Sambil dia lihat gini. Enak-enak saja kau sudah dapat mobil sebesar itu. Ya. Nah, itu tuh ain. Itu tuh ain. Biasanya ain itu yang paling kuat itu sama perempuan. Biasanya, saya gak bilang semuanya. Biasanya. Terus yang paling rentan itu biasanya balita atau anak-anak kecil. Makanya anak-anak kecil itu senantiasa bentengi mereka dengan doa-doa. Atau kalau yang tidak banyak kita tahu bahwasanya ain itu tidak hanya mempengaruhi makhluk hidup ya. Bahkan benda mati sekalipun. Kita ngelihat mobil ya dengan perasaan yang terlalu takjub atau perasaan yang terlalu benci, hasad, iri melihat orang yang punya mobil itu. Bawaannya gimana? Mobil itu bentar lagi bisa ketabrak. Bisa. Pohon yang besar menjulang tinggi itu bisa jatuh. Tanpa penyebab apapun. Penyebabnya itu aneh. Sampean semua yang lihat saya, video-video saya, mungkin banyak melihat dengan perasaan takjub tanpa diawali dengan la ilaha illallah, masya Allah. Mungkin itu bisa berpengaruh terhadap saya. Saya bisa jadi punya masalah besar atau apapun karena pandangan dari teman-teman sekalian. Masuk akal. Nih ada cerita. Di rumah saya dulu ada ayam sekitar 100 lebih. Ayam kampung itu loh, bukan ayam yang petelur atau potong, bukan. Ayam kampung. Terus ada tetangga saya itu yang mujinya berlebihan. Mujinya tuh beneran berlebihan. Dan saya sama abi saya itu punya feeling. Ini mujinya udah gak bener ini. Dan beneran. Setelah itu selesai, langsung ayam itu dalam kurun waktu 1 hari atau entah saya lupa. Intinya habis dia ngomong kayak gitu, ayam itu dalam 1 hari full mati semua. Dan mungkin dari teman-teman sekalian ada berbagai macam kisah orang-orang terkena ain. Cuman kita gak sadar. Kitanya yang gak sadar. Jadi mulai sekarang, saya bakal ngejelasin tentang bagaimana membentengi diri kita dan bagaimana cara mengobati. Kalau mengobati banyak, dengan berwudu, dengan baca banyak-banyak berzikir, dengan mandi bisa juga. Sedangkan untuk cara membentengi diri kita itu banyak-banyak menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering menjaga wudunya, itu termasuk daripada pencegahan diri kita daripada penyakit ain. Jadi untuk teman-teman sekalian, mulai sekarang kalau melihat sesuatu menakjubkan atau pengen iri terhadap sesuatu, itu mendingan segera dibarengin dengan kata-kata subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. So, itu aja. Assalamualaikum.